Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati, bagaimana kabarnya? Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat selalu sehingga bisa belajar dengan baik pada sesi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak telah mengikuti perkuliahan kita sampai dengan saat ini. Dan alhamdulillah dalam sesi kali ini kita akan sedikit membahas tentang mata kuliah kita Scientific Writing masih fokus pada types of scientific writing, journal case ya, jurnal ya tentu kita akan mengambil contoh sebuah artikel dan kita akan melihat fokus dan clarity aspeknya atau fokus dan aspek kejelasan dari artikel yang kita evaluasi dalam jurnal. Artikel jurnal ya. Dalam sesi kali ini kita akan sedikit mengulas sesi quiz kita dan akan saya berikan beberapa feedback terkait dengan materi yang telah kita bahas sebelumnya. Baik rekan-rekan, langsung saja kita akan sedikit mendiskusikan kuis kita ya. Dalam kuis sebelumnya, rekan-rekan diminta untuk mengevaluasi ya sebuah artikel berjudul Public Speaking Intensive Course for students of non-English department ya. Yang saya ingin tekankan pertama bahwa rekan-rekan sudah memberikan aspek ya, apakah ada nomornya, ada isunya ya, ada tahunnya ya. Terus teman-teman sudah bisa melihat ada judulnya juga, ada abstraknya dan sebagainya. Cuma rekan-rekan agak sedikit lupa bahwa ketika mengevaluasi sebuah artikel ISSN jurnalnya, rekan-rekan tentu tidak bisa hanya mengambil, artikel jurnalnya itu di PDF-nya, kemudian rekan-rekan lihat, oh tidak ada, tidak bisa seperti itu. Rekan-rekan harus mencari ya artikel aslinya dari jurnal. Ya, tentunya teman-teman nanti tinggal apa, eee, me sekali lagi membrowse ya atau mencari di Google Scholar, tinggal rekan-rekan copy judulnya terus akan terlihat jurnalnya. Nah, ketika nanti rekan-rekan mendapatkan jurnalnya baru rekan-rekan akan melihat gambaran utuh eee, berapa nomor ISSN-nya, seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan juga sudah memberikan beberapa aspek fokus dan kejelasan ya dari artikel ini dan rekan-rekan juga sudah mengisi di kuis kita. Cuma hanya saya perlu untuk memberikan beberapa highlight terkait dengan jawaban teman-teman. Ya, oke, rekan-rekan sekarang rekan-rekan sudah lihat. Nah, kita ini sebenarnya paragraf yang cukup panjang ya. Saya mengambil satu paragraf kemudian saya potong menjadi 2 slide ya. Nanti di sini rekan-rekan akan melihat ada 2 slide yang akan saya bahas. Tapi fokus utamanya adalah pada kalimat-kalimat pertama yang menjadi fokus sebuah paragraf ya atau main idea dari sebuah paragraf dan kemudian nanti kita akan evaluasi. Rekan-rekan baik, kita lihat dulu ya di sini judulnya ya tentu ini teman-teman sudah melihat ini ya, ini judulnya public speaking. Nah, tapi ada yang menarik, ini bukan hanya berbicara public speaking tapi public speaking intensive ya, intensive course. Jadi sekali lagi rekan-rekan, jangan hanya berpaku pada public speaking-nya saja, ya, tapi juga harus dilihat, ini, karena fokusnya bukan bukan hanya pada public speaking-nya, tapi fokusnya pada ini, ya, intensive course-nya atau program yang mengkaitkan kegiatan, public speaking atau program yang membantu siswa atau membantu, partisipan untuk, bisa berbicara di depan publik. Nah, ini rekan-rekan, banyak menulis bahwa, fokusnya pada public speaking, ya. Hampir benar, tapi kalau dilihat dari, keseluruhan judul, ya itu fokusnya bukan bukan hanya pada public speaking, tapi penekanannya kepada intensive course yang memberikan, peluang kepada partisipan untuk mempelajari public speaking, seperti itu. Baik kita 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 baca dulu ya, kita baca dulu secara, untuk penggalan pertama. Studies on public speaking have become a crucial issue and have been conducted for last several years. It shows that speaking training program is surely important and significant. For example, the Voice Foundation Symposium conducted in 2009 provided a session entitled The Speaking Voice: What You Need to Know About Speaking in Public, organized by several professional public speaking trainer. Ya.
People do understand that public speaking is crucial since it is advantageous to be applied to professional life as well as social life. It is emphasized by that students will get problems in looking for a job, working with multinational organization where communication skill in English would be the essential criteria for recruiting new employers as the example if the students cannot communicate English in the classroom. Oke, ini penggalan tadi saya sudah jelaskan, ini satu paragraf yang agak panjang, saya penggal menjadi 2. Tapi kita akan sedikit membahas ya, apa esensi dari, apa namanya, paragraf ini. Di awal kita sudah sepakat bahwa, oh ya, fokusnya bukan hanya berbicara tentang, public speaking ini ya, bukan hanya berbicara, tentang, public speaking ini, tapi lebih general kepada intensive course. Baik kita lihat paragraf pertama. Penulis menggunakan kalimat studies, oke, beragam atau banyak studi on public speaking have become a crucial issue. Nah, sekali lagi di sini ya, penulis mengkaitkan ya pada public speaking ya. Nah, kita belum bisa membuat justifikasi, kita belum bisa membuat apakah ini strong atau tidak, fokusnya kita lihat ya, have become a crucial issues and have been conducted for several. It shows ini menjadi menjadi sebuah pertanyaan. Itu refer yang mana ya? Tentunya kalau udah kita melihat paragraf ini, harusnya kita mengacu pada studies ya. Kalau mengacu pada studies ya karena banyak studies ini nggak mungkin it. Tapi kalau misalkan ini dikaitkan dengan public speaking ini secara pronoun nggak pas ya. Kata gantinya nggak pas ya. Public speaking have become a crucial issue ya. Tapi ini harusnya bukan merujuk pada public speaking, harusnya merujuk pada studies. It shows that speaking training program, oke, lihat di sini ya. Speaking training program is surely important ya. Pertama kita akan menggunakan ini ya, adverb ini. Ini terlalu subjektif sekali ya, karena dia belum memberikan sebuah justifikasi, tapi kemudian dia langsung membuat subjektivitas bahwa ini sangat penting ya. Nah, lihat di sini it shows that ini sebenarnya kata kunci speaking training program ini sama dengan public speaking intensive course. Ini menarik sekali ya, tapi ini harusnya bukan speaking tapi public speaking. Ya, public speaking training program is important. Nah, ada ketidakkonsisten ya dari dua ini. Pertama ini studies on public speaking ya. Terus yang kedua ini it shows that ini memperlihatkan ini sebenarnya memperlihatkan apa? Ya, dia memperlihatkan apa? Karena di sini dia mengatakan crucial issue, masalah yang penting dan sudah dilakukan. Nah, kalau misalkan kalau di sini ngomongin issue, dia mengartikan problems, ya. Nah, dia mengartikan problems, maka secara logika, ingat karakteristik dari scientific writing dia harus constructed logically atau logical construction-nya itu harus jelas ya. Kalau di sini dia mengatakan studies on public speaking have become crucial issue ya. Ini ya saya kurang juga memahami ya, studies on public speaking have become a crucial issue. Ini maksudnya apa? Apakah maksudnya public speaking itu merupakan atau ada masalah dalam public speaking, kita nggak tahu ya, karena emang paragrafnya kalimat pertama juga nggak jelas ya. It shows that speaking training, nah ini karena have been conducted ya, jelas studies on public speaking have become, ini pertama ini sangat ambigu ya. Have become crucial issue ini sulit untuk dipahami ya. Have become crucial issue maksudnya apa? Bahwa public speaking telah menjadi masalah penting. Masalah apa gitu kan. Oke, kalau misalkan dia emang author-nya memang mau bersikeras bahwa public speaking ini sebuah masalah, kan sebenarnya bukan public speaking sebuah masalah ya. Atau harusnya kalau emang mau diarahkan kepada masalah, there are several issue concerning students ability in public speaking. Itu lebih make sense ya.
Misalkan kalau emang tadi, apa, diarahkannya ke sana, berarti tadi, kalau ini diarahkan ke ya, ke crucial issue tadi, maka tadi, diarahkannya kepada misal ya, kita misalkan diarahkan kepada itu, nah kita di sini kita tulis misalkan ya, misalkan ya, studies on public speaking has okay, have highlighted. Nah, misalkan ya, misalkan dia emang, mengarahkannya kepada tadi, "Studies on public speaking have become a crucial issue." Kalau emang dia mau mengarahkan itu, maka sebenarnya kalimat yang lebih logis ya, "Studies on public speaking have highlighted ya, several issues concerning students' English speaking ability." Ini fokus ya, fokus maksudnya apa? Sudah jelas-jelas ini akan berbicara pada masalah. Tapi dalam kalimat ini ya, sekali lagi dalam kalimat ini, oke, dalam kalimat ini, kalimat berikutnya it shows that speaking training is surely important. Nah, kalau important ini kalimat, have become crucial, crucial issue ini tidak nyambung dengan ini ya, tidak ada connections, no connections, tidak ada hubungan sama sekali, ya. Kalau mau, apa, penulis mau menekankan kepada apa, pentingnya, speaking on apa, speaking training program, ya, dia bisa bisa langsung membuat misalkan, kalimatnya ya, misalkan kalimatnya oke, studies on public. Nah, misalkan kalau emang mau mau diarahkannya pada ya, studies on public speaking have highlighted ya, the importance of public speaking training program for the university. Kenapa demikian? Rekan-rekan bisa lihat ya bahwa, eee, dia sebenarnya penekanannya pada kalau menurut saya dia penekanannya pada it shows that ini, dia menekankan sebenarnya mau mau berbicara speaking training program is important and significant. Saya agak kurang setuju dengan kata significant ini karena, tidak tidak ini, tidak jelas. Tapi, sekali lagi kalimat pertama itu sebenarnya dia di-highlight tadi ya, issues ini ya, and conducted ya, sudah sebenarnya nggak usah dia mengatakan bahwa studinya sudah dilakukan beberapa itu nggak perlu, ya karena emang emang sudah banyak studi studi apa, studi terkait dengan public speaking. Justru saya lebih, menekankan tadi pada apa, pada, eee pada ini, apa namanya, pada kalau dia mau menekankan pada isu, ini oke, tapi kalimat, apa, kalimat kedua ini speaking training program. Nah, kalau saya ya, menurut saya untuk, bisa match, dengan apa, dengan judulnya, tadi sekali lagi, judulnya ini fokusnya bukan pada hanya speaking ya, bukan hanya ini, ya, tapi juga pada speaking, public speaking intensive course. Jadi satu, nah ini cocok ya. Public tadi di sini saya sudah garis bawahi ada public speaking training program. Maka ini menurut saya ini lebih lebih, lebih tepat untuk dijadikan, fokus ya, fokus. Nah kalau ini dijadikan, fokus maka sekali lagi, eee, mungkin kalimat apa, kalimat pertama ya, kalimat pertamanya ini bisa ditulis, "Studies on public speaking have highlighted the importance of public speaking training program for university." Nah, ini lebih lebih make sense. Nah, baru apa namanya, baru kalimat kedua nanti di sini bisa apa, bisa why important ya, kenapa bisa bisa penting, misalkan membantu A, membantu B, membantu C, tentu saja ini karena dia dibuka dengan studies ya, maka dia harus, di sini harus didukung dengan, ini, studi satu ya,
studi 1, terus nanti dia menjelaskan, terus dia menjelaskan, studi apa, studi 2-nya, ya, penelitian kedua, dan lainnya, sampai yang terakhir. Nah, sekali lagi rekan-rekan, ini menarik ya, bahwa, ketika, kita melihat, konteks ini, ya, konteks, konteks paragraf ini, sekali lagi paragraf pertama ini, dimulai dengan studies on public speaking, ya, sayangnya kalimat pertama ini tidak bisa mempresentasikan keseluruhan idenya, ya. Karena, tadi saya mengulang kembali bahwa kalimat pertama dengan kalimat kedua ini, tidak terkoneksi, ya. Nah, kalau kita lihat kalimat pertama dan kedua dan kita consult dengan judul, maka menurut saya yang lebih ideal adalah kalimat kedua. Hanya saja susunan paragrafnya ini harus dirubah ya, harus dirubah. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kalau dia, penulis masih menggunakan kata studies ya, maka dia harus membuktikan ya, harus memberikan, studinya apa aja, oke, studinya apa saja. Nah, ini harus dibuktikan ya. Tapi sayangnya, for example, The Voice Foundation Symposium conducted ya, ini bukan studi, karena dia dia mengatakan The Voice, Foundation Symposium, ini sebuah kegiatan, ya. Kegiatan, seminar ya, simposium ya, kegiatan ini. Nah, provided a session, dia memberikan, session ya, session entitled The Speaking Voice. Tapi, ini kurang kurang connect kurang nyambung ya, kurang kurang nyambung karena di sini dia harusnya berbicara tentang studi, bukan berbicara session, atau bukan berbicara tentang conducted, simposium ya. Bukan simposium ya, tapi yang diminta kan sebenarnya studinya. Maka dia harus membuktikan di sini ya. Setelah for example, ini harusnya dia memberikan ya, studi A ya, studi A-nya seperti apa, ya, studi B. Nah, dia harus memberikan seperti apa, kayak seperti itu. Nah, rekan-rekan sekali lagi ini harus, rekan-rekan, pahami baik-baik bahwa, ini penting sekali, ya. Kalau dimulai dengan tadi, dengan studies, maka rekan-rekan berkewajiban atau supporting details-nya harus memberikan ya, empirical evidence ya, bukti-bukti empiris berupa studi. Nah, sekarang, kita lihat, ya ini sebuah isu penting. Nah, people do understand that public speaking, people do understand. Loh kok bisa ini bukan lagi berbicara studies ya, ini bukan berbicara, dia berbicara people do understand. Ini sudah berbicara seolah-olah orang apa, menganggap public speaking ini penting ya. Ini yang sebelumnya kita tidak memasukkan assumption dalam sebuah scientific writing yang bagus ya. Jadi hindari pemakaian kata assumption seperti itu ya. People do understand, who are they? Siapa yang mengatakan seperti itu? Nah, kenapa dia bisa mengklaim people do understand? Apakah semua orang memahami? Kan nggak selalu seperti itu ya. It is emphasized by, oke, nanti, ini penulisan agak salah ya, ini penulisan agak salah. Nah, rekan-rekan sekali lagi, dengan, sedikit pemahaman yang kita lihat dari paragraf, 1 ini ya, kita lihat, bahwa paragraf satu ini kurang kurang fokus ya, dan belum jelas ide yang mau dikembangkan, arahnya seperti apa. Oke, rekan-rekan, demikian, feedback saya terhadap, kuis 1 ya, yang rekan-rekan sudah, eee, lakukan ya, kuis 1 dalam, minggu, kemarin ya. Nah, rekan-rekan nanti bisa mengevaluasi kembali ya, membaca kembali artikelnya dan mencoba sedikit berargumentasi, kenapa ini penting, kenapa tidak, sepertinya tidak nyambung ya, sepertinya tidak, terlalu fokus dan, tidak jelas, seperti itu. Sekali lagi, artikel yang saya bawakan, dalam sesi ini tidak memiliki tendensi untuk menjelekkan penulis, tidak, karena kita mengevaluasinya secara, objektif dengan menggunakan, karakteristik, scientific writing yang sudah kita pelajari. Dan artikel tersebut dipilih secara random, jadi tidak ada, intentions ya, keinginan secara khusus atau disengaja untuk mengevaluasi ini, seperti itu. Baik rekan-rekan, terima kasih, nanti kita akan bertemu lagi dalam, feedback, selanjutnya.
Terima kasih, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.